Selanjutnya adalah susila. Susila itu secara bahasa adalah bahasa Sanskerta dari kata su dan sila. Su berarti baik, bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma. Di susila itu adalah dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan hidup mengenai yang baik. Susila bisa juga berarti sopan, beradab, baik budi bahasanya. Jadi kata susila itu digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang baik. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang asusila adalah orang yang berkelakuan tidak baik. Jadi kata susila ini hampir sama tadi dengan moral. Hanya saja moral itu untuk penyebutannya saja kepada seseorang terkait dengan perilakunya, apakah perbuatan itu baik atau tidak baik atau buruk. Terus kemudian masuk pada persamaan etika, akhlak, moral, dan susila. Keempat istilah ini memang secara makna itu berbeda-beda, konsep maknanya berbeda-beda, tetapi secara asas praktis keempatnya ini sama. Di mana persamaannya adalah sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Namanya nilai perbuatan itu maka bisa berarti nilai baik atau bisa juga berarti nilai buruk. Terus persamaan fungsi dan peran. Objek kajian etika, akhlak, moral, dan susila itu sama, perbuatan manusia. Ukurannya tentang baik dan buruk, dan tujuannya membentuk kepribadian manusia. Jadi baik etika, akhlak, moral, dan susila ini sama-sama berfungsi dan berperan untuk menilai baik dan buruknya perbuatan manusia yang bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia itu sendiri. Jadi itu persamaannya. Terus kemudian perbedaannya, perbedaan etika, moral, akhlak, dan susila ini. Pertama, ukuran etika. Ukuran etika itu akal pikiran, rasio. Biasanya bersifat pemikiran filosofis, sehingga apa yang dibicarakan oleh etika itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang konseptual atau teoritis. Jadi apakah suatu perbuatan itu disebut baik? Apakah perbuatan itu disebut buruk? Kalau perbuatan itu disebut buruk, maka muncul pertanyaan, mengapa perbuatan itu disebut buruk? Apa ukuran-ukuran dari kebaikan atau keburukan itu? Apa ukurannya? Ini yang mengkalkulasi adalah akal, pikiran. Kalau moral itu ukurannya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Sehingga misalnya kalau kalian orang Jawa pergi ke Madura, maka meskipun kalian melakukan perbuatan yang dianggap oleh orang Jawa itu baik, tetapi bagi orang Madura itu tidak baik, maka perbuatan itu
itu akan dinilai sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Salah satu contoh misalnya bagi orang Jawa itu, ini berdasarkan pengalaman saya ketika hidup di Jawa, melangkahi orang yang tidur-tiduran itu biasa bagi orang Jawa, khususnya bagi teman-teman saya. Misalnya ini contoh kasus ketika saya ada di Jawa, melangkahi orang yang tidur-tiduran itu tidak bermasalah, tidak menjadi satu ukuran baik atau buruk. Tetapi bagi orang Madura, melangkahi orang yang tidur-tiduran itu perbuatan yang tidak baik, karena itu dianggap tidak menghargai orang. Jangankan sampai melangkahi di bagian punggung atau di bagian perut misalnya, melangkahi di bagian betis saja itu bagi orang Madura itu sudah perbuatan yang tidak baik, karena dianggap tidak menghargai makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun bagi orang Jawa itu hal yang biasa, tapi bagi orang Madura itu tidak biasa. Maka jika itu dilakukan di Madura, maka kalian akan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral. Contoh lain misalnya kentut. Bagi orang Jawa itu kentut dengan bunyi, ini berdasarkan pengalaman saya di samping banyak orang, kentut dengan bunyi itu biasa, tidak masalah. Tapi bagi orang Jawa itu bagi orang Madura itu suatu hal yang tabu. Maka jangan sekali-kali itu dilakukan di Madura. Maka kalau dilakukan akan dianggap sebagai orang yang tidak bermoral. Moral berada pada dataran realitas praktis dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai. Nah, sistem nilai itu adalah moral yang ada di dalam masyarakat. Misalnya berkaitan dengan melangkahi orang atau kentut dengan bunyi tadi. Nah, itu kenapa orang Madura bisa menganggap bahwa itu sebagai suatu perbuatan yang tidak bermoral? Nah, dikaji secara mendalam, itu nanti masuk dalam kajian etika. Terus akhlak berada pada tataran aplikatif dari satu tindakan manusia dan bersifat umum, namun lebih mengacu kepada barometer ajaran agama. Akhlak itu acuannya adalah ajaran agama. Kalau menurut agama baik, kalau menurut agama buruk, ya buruk. Aturan itu dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan hadis kalau agama Islam. Susila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijak masyarakat, baik dalam tindakan maupun dalam tata cara berpikir berdasarkan kearifan lokal. Terus kemudian perbedaan sumber dan kawasan pembahasan. Dari sisi perbedaan sumber, kalau etika itu sumbernya adalah pendapat, akal, pikiran. Jadi kalau menurut akal sudah baik, itu berarti baik. Kalau menurut pikiran itu buruk, maka buruk. Itu etika. Moral dan susila itu adalah kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Itu sumbernya. Terus akhlak itu Al-Quran dan hadis. Itu dari sisi sumber. Terus perbedaan dari sisi kawasan pembahasan. Kalau etika itu bersifat teoritis, moral dan susila itu bersifat praktis, akhlak itu bersifat teoritis dan praktis. Tapi acuannya jelas, adalah aturan agama, yaitu dari Al-Quran dan hadis kalau akhlak. Itulah perbedaan etika, moral, akhlak, dan susila.